Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan yang senantiasa kita nikmati dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya walaupun kita ibadah di rumah, kita percaya bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kita ketika kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk beribadah dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kita ingin memuji Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan melalui penyembahan kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Saya persilakan kita berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman Kristiani kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Kristiani kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami menaikkan puji dan syukur kami ke hadirat-Mu, karena begitu besar kasih setia-Mu di dalam perjalanan hidup kami sampai pada saat ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menolong kami, telah memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Sehingga pada hari ini merupakan hari di mana kami sebagai umat-Mu untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang memuji Engkau, mengagungkan Engkau, mendatang membawa seluruh kehidupan kami persembahkan kepadamu. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati ibadah ini. Dari awal sampai akhir semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ibadah ini kami mulai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom, ya puji nama Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mengangkat pujian penyembahan kita. Saya mempersilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan berdiri. Mari kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Mari kita angkat suara kita. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan silakan duduk. Kita masih memuji Tuhan. Dalam buku nyanyian kebenaran iman nomor 265, kasihnya Tuhan Allah. Kita masuk dalam pembacaan nats Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur 117 pasal 1 sampai ayat 1 sampai 2 dan ratapan ayat 3 pasal 3 ayat 22 sampai 23. Pembacaan Alkitab ini akan dibaca oleh singer. Kami persilakan. Pembacaan Alkitab Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selamanya. Haleluya. Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan,
kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita pada pagi hari ini, baik persembahan kantong biru, kantong merah, dan persepuluhan. Kita akan membuka buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 263, Penuhilah Pialamu Hari Ini. Dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Doli Alfrida. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita berdoa, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Adapun anak-anak Tuhan yang berulang tahun, yaitu adik Seven Junion Kabing tanggal 7 Juni, Saudari Sulaunjau 8 Juni, Bapak Lewi Mawa 9 Juni, adik Jo Forlan 9 Juni, adik Giso Karisa 10 Juni, Ibu Halina Daring 11 Juni, Saudari Astina 12 Juni, Saudara Nov Berli 12 Juni, dan Saudara Gabriel Yoinori 13 Juni. Inilah anak-anak Tuhan yang berulang tahun kelahiran dalam minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami telah melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga pada hari ini Tuhan satu sukacita yang kami rasakan karena Allah sudah menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami dengan sempurna dalam kami menjalani aktivitas kami masing-masing. Sehingga hari ini Tuhan merupakan hari di mana kami sebagai umat-Mu berkumpul, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, satu sukacita kami
Karena Tuhan juga senantiasa memberkati kami di dalam kehidupan kami, di dalam kebutuhan-kebutuhan kami, di dalam pekerjaan kami masing-masing. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat melihat berkat-berkat Tuhan begitu nyata. Sehingga dengan penuh sukacita anak-anak Tuhan yang telah membawa persembahan mereka kepada Tuhan, telah memberi persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan akan melimpahkan mereka dengan berkat-berkat-Mu. Mereka telah membawa persembahan mereka kepada Tuhan, baik itu persembahan syukur mereka, persembahan sukarela mereka, atau persembahan 1/10 mereka. Kiranya Tuhan menerima setiap persembahan-persembahan yang telah diberikan anak-anak Tuhan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang terus berseru kepada Tuhan. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan kepada kami. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Sebab itu ya Tuhan, kami datang menghampiri Engkau di dalam doa syafaat kami. Kami mau Tuhan terus menolong dan memelihara kami. Kami mau Tuhan terus menjaga kami melewati setiap situasi kehidupan yang kami jalani saat ini. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau berseru kepada Tuhan. Kami mau memohon pertolongan daripada Engkau. Kiranya Engkau memberkati kami sebagai umat-Mu. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami. Setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, sesuai dengan situasi yang kami jalani saat ini, kami membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, kami membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Kiranya Engkau menjaga, melindungi dan memelihara seluruh anak-anak Tuhan, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Menjauhkan mereka dari segala hal-hal yang jahat, menjauhkan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, jauhkan mereka dari segala sakit, penyakit, virus apapun itu Tuhan. Di dalam nama Yesus kiranya Tuhan melindungi mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam profesi mereka masing-masing. Apapun profesi mereka saat ini Tuhan, yang memuliakan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Sebagai petani, sebagai pengusaha, wira swasta, pegawai negeri, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menolong, memberkati mereka. Dalam pekerjaan mereka, Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan dan hikmat. Sehingga apapun yang mereka lakukan, Tuhan selalu bersama dengan mereka dan melindungi mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami datang kepadamu, kami juga terus berdoa dan mohon pertolongan daripada Engkau. Kami mau berdoa untuk jemaat kami, untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Apapun penderitaan sakit mereka saat ini Tuhan, kami datang di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan mereka dengan kuasa-Mu. Sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Dan melalui kesehatan itu mereka akan terus memuliakan Tuhan. Mereka akan menjalani aktivitas mereka dan terus mengagungkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada kesempatan ini juga kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau melihat situasi keadaan bangsa kami yang pada saat ini. Kami diperhadapkan dengan satu virus yang masih merajalela di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan membasmikan virus ini dari muka bumi ini. Membasmikan virus ini dari bangsa kami. Sehingga kami sebagai bangsa Indonesia dapat kembali beraktivitas dengan baik secara normal. Sehingga kami dapat menjalani semua pekerjaan dan rutinitas kami setiap hari dengan penuh sukacita. Kami terus berdoa bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang pada saat ini yang terkonfirmasi COVID-19. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka yang saat ini mungkin dalam isolasi, yang saat ini menjalani karantina. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan kesabaran bagi mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan pengharapan dan sukacita kepada mereka, sehingga mereka dapat melewati semua proses yang harus mereka lewati dengan baik, sampai pada saatnya nanti Tuhan mereka dapat melewati itu semua dan mereka dapat keluar dari karantina atau isolasi itu, memperoleh kesembuhan, memperoleh kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk para perawat, para dokter, para medis.
yang menangani pasien-pasien COVID-19 ini. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga mereka. Biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan, mereka dapat menjalani, mereka dapat menangani semua pasien itu dengan baik, sehingga bagaimanapun keadaan pasien yang mereka layani, mereka terlindungi, mereka dilindungi oleh Tuhan, dan mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami juga mau berdoa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh anak-anak Tuhan, gereja-gereja dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah kami tetap semangat dan terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami tetap melayani Tuhan, melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau berdoa setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin gereja kami, baik dari tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Kami juga datang kepadamu Tuhan, kami mau berdoa. Kiranya Engkau memberkati Kabupaten Malinau secara khusus. Berkati para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin Kabupaten Malinau ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dapat memimpin Kabupaten Malinau ini dengan baik. Secara khusus bagi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas mereka di pemerintah ini. Biarlah mereka dapat menjalaninya dengan baik, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami, kesetiaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang telah Engkau nyatakan kepada anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya berkat dan kasih setia-Mu akan Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat menjalani hari-hari mereka ke depan bersama dengan Tuhan. Biarlah mereka dapat mempergunakan hidup yang Tuhan berikan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkati mereka dengan berkat-Mu, berkati mereka dengan hari depan yang penuh harapan. Biarlah apa yang mereka harapkan akan tercapai bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami terus mohon perlindungan, pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Biarlah semuanya berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terlebih kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah itu menjadi kekuatan, kemampuan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Dan terlebih hamba-Mu yang Kau pakai, Tuhan mengurapi dengan kuasa-Mu sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan mendengar doa kami. Kami terbatas untuk menyampaikan segala pergumulan dan harapan kami kepada Engkau Tuhan. Tapi Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau mengetahui segala sesuatu yang tidak mampu kami ucapkan, dan Tuhan akan mengetahui dan mendengarnya. Karena doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk mengangkat pujian yang mengatakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu? Karena Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang menilai hidupku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan kita berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh
Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh Yesus, Kau Maha Tahu ya Tuhan, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Mari katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhir, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh inilah ungkapan hati kami kepadamu pada saat ini. Kami sungguh telah melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh melihat kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan menuntun kami, arahkanlah hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan benar. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami akan menuntun kami, sehingga firman Tuhan ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang pada saat ini yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Hamba tidak memiliki kelebihan, tetapi hamba percaya Engkau memakai hamba-Mu sebagai alat-Mu pada saat ini. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan akan menjadi berkat, memberi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berkesudahan. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk
menyembah Dia, beribadah kepadanya. Karena mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin ada anak-anak Tuhan, mungkin ada jemaat Tuhan yang mungkin tidak bisa beribadah atau menyembah Tuhan oleh karena situasi, oleh karena keadaan yang mereka alami. Dan mereka tidak menyembah Tuhan dengan leluasa. Tetapi puji Tuhan, walaupun kita beribadah di rumah, kita bisa menyembah Tuhan dengan bebas dan dengan tenang. Jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Ya, saya percaya kita semua menjawab luar biasa. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah kita juga luar biasa. Ya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup dan menikmati kebaikan Tuhan. Kalau saja kita bisa menyebut satu persatu kebaikan Tuhan dalam hidup kita, wah luar biasa. Tapi kita tidak bisa menyebut satu persatu kebaikan Tuhan karena ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita sampai pada saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh anak-anak Tuhan pada pagi hari ini bagi kita. Mari kembali membuka di dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2 dan Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita untuk merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Berbicara tentang kesetiaan Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya berani berkata bahwa tidak ada satupun yang bisa menandingi kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, tidak ada satupun yang bisa menandingi kesetiaan Tuhan. Ya. Jika kita membandingkan kesetiaan Tuhan dengan kesetiaan manusia, itu jauh sekali perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kesetiaan manusia ada batasnya, ya, ada masanya seperti itu ya. Tetapi kalau berbicara tentang kesetiaan Tuhan, ya, kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang tidak ada batasnya. Kesetiaan yang bersifat selama-lamanya. Atau kesetiaan Tuhan itu bersifat kekal. Seperti Allah sendiri, Dia adalah kekal adanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini di dalam Mazmur 117, di sana mengungkapkan bahwa betapa hebatnya, betapa luar biasanya kasih setia Tuhan atas kita Bapak Ibu Saudara. Ya, pemazmur mengungkapkan betapa hebatnya, betapa luar biasanya kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa pemazmur mengatakan betapa hebat, betapa luar biasanya kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Itu karena kesetiaan Tuhan tadi adalah kekal dan sampai selama-lamanya. Dan kesetiaan Tuhan itu sempurna adanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jika kita belajar dari kehidupan bangsa Israel, di sana kita melihat bukti nyata kesetiaan Allah yang luar biasa terhadap umatnya. Saudara-saudara, bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan dari bangsa Mesir pada saat itu, Allah mengizinkan mereka melewati satu perjalanan, yaitu melewati padang gurun. Kita tahu semua, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke padang gurun, kita tahu bagaimana situasi di sana. Padang gurun yaitu hamparan luas pasir yang begitu luas. Dan Bapak Ibu dapat membayangkan bagaimana bangsa Israel dituntun oleh Tuhan, bagaimana bangsa Israel melewati padang gurun itu ketika mereka terlepas dari perbudakan di Mesir. Nah Bapak Ibu Saudara, awalnya
Bangsa Israel melewati padang gurun ini, ya mereka baik-baik saja. Mereka senang, mereka bersuka cita, mereka begitu bebas ketika mereka melewati padang gurun ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, semakin lama mereka melewati padang gurun ini, ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang mereka lewati. Ada begitu banyak penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mereka mulai tidak nyaman dengan situasi yang mereka jalani. Mereka mulai tidak merasa mereka mulai merasa tidak sejahtera menjalani situasi yang mereka hadapi pada saat itu. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai marah, mereka mulai menggerutu, mereka mulai ngomel-ngomel kepada Musa. Demikian juga kepada Allah. Mereka berubah dan mereka sudah tidak setia lagi, mulai tidak setia lagi kepada Tuhan. Bahkan sampai mereka berpikir menyesal telah keluar dari perbudakan di Mesir, ya. Dan mereka mulai bersungut-sungut dan mengatakan bahwa Allah tidak setia di dalam kehidupan mereka, ya. Mereka merasa bahwa Allah begitu jauh dari kehidupan mereka. Bangsa Israel benar-benar kecewa, bangsa Israel benar-benar marah kepada Musa dan juga kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, adakah Allah marah kepada bangsa Israel? Adakah Allah kecewa melihat bangsa Israel seperti itu? Tidak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat ketika bangsa Israel marah, bersungut-sungut dan mereka mulai berbalik daripada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada bangsa ini dengan menyediakan makanan bagi mereka, dengan menyediakan air bagi mereka. Dan Tuhan terus menyertai mereka dengan memberikan tiang awan. Ketika mereka melewati panasnya padang gurun, Allah memberikan tiang awan untuk melindungi mereka. Ketika mereka melewati padang gurun itu di saat malam hari, Allah menyediakan tiang api untuk menerangi perjalanan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Ini membuktikan kasih setia Tuhan kepada umatnya. Ini satu pengalaman yang luar biasa yang dapat membuktikan betapa kesetiaan Allah begitu hebat kepada kita sebagai umatnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Bangsa Israel begitu kecewa kepada Tuhan. Sampai-sampai mereka berbalik daripada Tuhan. Mereka membuat patung untuk menyembah patung itu. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Allah menunjukkan kasih setianya kepada umat itu, kepada bangsa itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, melihat pengalaman hidup bangsa Israel ini, betapa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Betapa kasih setia Tuhan begitu hebat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah kita terkadang seperti bangsa Israel ini? Kita bahkan sering kali tidak setia di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita sudah lama meninggalkan Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan oleh karena apa? Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Mungkin karena ia kecewa dengan Tuhan. Mungkin karena ia menerima kepahitan di dalam hidupnya. Karena dia mengalami masalah yang cukup berat. Sehingga Bapak Ibu Saudara dia kecewa kepada Tuhan. Dia marah kepada Tuhan dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Mungkin yang dulunya dia setia beribadah, dia setia berdoa, dia setia baca firman Tuhan. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan situasi kesulitan hidup, hidupnya begitu jauh daripada Tuhan. Dia berubah 180 derajat, dia tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus,
Adakah Tuhan tidak setia kepada kita? Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13, dia berkata di sana, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ketika kita tidak setia Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Inilah kehebatan Tuhan kita. Inilah luar biasanya Allah kita. Betapa kasih setia Tuhan itu selalu ada bagi kita Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita dapat membayangkan seandainya, ya, andai saja Allah tidak setia di dalam kehidupan kita. Allah tidak menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita? Apakah kita mampu menjalani hari-hari kita? Apakah kita mampu untuk melewati masa-masa sulit, penderitaan, pergumulan yang menimpa kita? Saudara-saudara, kita tidak akan mampu melewati semuanya itu. Tetapi oleh karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, kita mampu melewati semuanya itu. Kita melihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23. Di sini Ratapan sendiri telah merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Rahmatnya yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita bangun pagi, kita menghirup udara yang segar. Kita bisa menikmati kehidupan ini. Tuhan masih menyediakan nafas buat kita, memberikan nafas kepada kita. Itu menunjukkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih setia Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada sampai pada saat ini. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kurang lebih 3 bulan kita menjalani yang namanya stay at home, ya. Betul ya, stay at home ya. Oleh karena COVID-19 ini. Saudara-saudara, ya. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus, jika saja Allah tidak setia, bisa saja kita melewati hari-hari kita yang kita lewati pada saat ini. Mungkin kita akan melewatinya dengan penuh ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dia akan selalu menepati janjinya. Dia memberikan kepada kita kekuatan. Dia memberikan kepada kita penghiburan. Dia memberikan kepada kita pengharapan, sukacita. Ia setia. Ia memberikan kepada kita keselamatan. Ia selalu mendengar seruan doa kita. Mazmur 69 ayat 1, Mazmur 69 ayat 13 dan ayat yang ke-16. Oleh karena kasih setia Tuhanlah, kita dapat menghalau rasa ketakutan, kita dapat menghalau kekhawatiran itu dengan Dia memberikan kepada kita sukacita, kekuatan, pengharapan, damai sejahtera, ya. Dan Dia memberikan keselamatan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita dapat melewati pandemi ini. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang kesetiaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Percayalah, ketika kita percaya akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menikmati
hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati mujizat-mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan tidak terbatas. Walaupun Bapak Ibu Saudara terkadang kita mengkhianati Dia di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tetap setia. Dia tetap menanti kita untuk kembali kepadanya, untuk bertobat, memohon ampun kepadanya, seperti yang Ia lakukan kepada bangsa Israel. Kalau kita kembali melihat bangsa Israel, dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, ya mungkin bangsa yang keras kepala, tetapi Allah tidak melupakan perjanjiannya dengan bangsa ini. Dia menunggu bangsa itu dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dia menanti bangsa itu untuk berbalik kepadanya. Allah juga akan berlaku demikian kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang setia. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah engkau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, luar biasa firman Tuhan ini. Kasih setia Tuhan tidak sampai dibatasi dengan keturunan 1, 2, 3. Tetapi beribu-ribu keturunan akan menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah ini satu hal yang hebat Bapak Ibu Saudara? Allah memegang perjanjiannya di dalam kehidupan kita dengan tetap berlaku setia kepada kita, walaupun terkadang kita tidak setia kepadanya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh hal yang menyedihkan, ya, sungguh hal yang menyedihkan jika kita menjadi orang Kristen yang tidak meresponi kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal ini menyedihkan hati Tuhan. Jika kita tidak meresponi kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu sadar. Kita harus memahami dan kita harus mengerti. Dan kita harus benar-benar menyadari bahwa karena kasih setia Tuhan, oleh kasih setia Tuhan itu kita ada sampai pada saat ini. Melewati setiap situasi hidup, melewati setiap kesulitan hidup. Oleh karena kasih setia Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada sampai pada saat ini. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, mari ketika kita sadar kita telah menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita berlaku setia seperti Dia adalah setia. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam situasi, dalam kondisi apapun, sesulit apapun, sebesar apapun tantangan dalam hidup kita. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan juga sudah setia kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai respon kita atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Mari kita senangkan Tuhan dengan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita muliakan Tuhan dengan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita hidup itu adalah berkat kasih setia Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik melalui hidup kita. Seperti Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan di sana bahwa kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sebagai respon kita sebagai anak Tuhan, ketika kita menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita adalah mari kita terus puji Dia. Mari kita terus memuji Tuhan. Seperti pemazmur dalam 117 ini sudah mengatakan bahwa pujilah Dia, ya, karena kasih-Nya yang hebat, ya, karena kasih setianya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita terus memuji Tuhan, mari kita terus mengagungkan Tuhan dalam hidup kita.
Lalu yang keempat, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Sebagai respon kita sebagai anak-anak Tuhan, respon kita sebagai anak Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 107 ayat 8. Bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada banyak kasih setia Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam perjalanan hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kesetiaan Tuhan tidak akan berkesudahan dalam kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, layaklah kita terus setia menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Layaklah kita memberikan yang terbaik melalui hidup kita kepada Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik kepada Allah yang begitu setia kepada kita. Dan layaklah kita menaikkan puji dan syukur kita kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang setia. Mari menjalani hidup ini dengan menikmati kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu pada saat ini Tuhan. Karena kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Rahmat-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu saat ini Tuhan. Karena kami ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setiamu dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk menikmati kasih setiamu dalam kehidupan kami. Memahami kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun mampu menjalani hidup ini dengan tetap setia. Menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Tetap setia mengiring Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan, pergumulan, masalah yang kami hadapi ke depan. Biarlah kami tetap setia mengiring Tuhan. Kami telah menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami rindu ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami puji Engkau di dalam kehidupan kami untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi kehidupan rohani kami. Sehingga kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan untuk berkat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita dan melakukan kebenaran itu, firman itu dalam kehidupan kita sepanjang kita mengiring akan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tibalah kita pada penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajakkan kita untuk mengangkat suatu pujian yang mengatakan, tak usah kita takut, karena Allah menjaga kita. Tak usah kita bimbang, karena Yesus pelihara kita. Tak usah kita susah, karena Roh Kudus menghibur kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kita berdiri. Kita angkat pujian ini sebagai doa dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang sepekan yang akan kita lalui bersama Tuhan.
Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, yang telah menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sempurna dan kekuatan daripada Engkau. Kami telah mengikuti ibadah ini. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang begitu sempurna yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pujian yang telah kami naikkan kepada Engkau, inilah iman kami kepada Engkau pada saat ini, bahwa Allah yang El Shaddai akan terus menyertai kami, memelihara kami, menjaga kami, menghibur kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu hebat di dalam kehidupan kami. Dan kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna akan kami nikmati dalam kehidupan kami. Sepekan lamanya kami akan melewati hari-hari kami. Engkau akan melindungi, menjaga kami dimanapun kami berada. Dimanapun kami pergi, Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Buat waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kepada seluruh anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang telah menyembah Engkau pada hari ini. Walaupun di rumah kami masing-masing, kami percaya hadirat Allah hadir bersama dengan mereka, dan mereka telah menikmati berkat daripada Engkau. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kiranya damai sejahtera, pimpinan dan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya, puji Allah, pohon berkat. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, kami atas nama tim pelayanan dan BPJ mengucapkan terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.